Selamat datang di Horor Lokal, tempat di mana cerita-cerita kelam dan misteri dunia gaib akan kita ungkap. Pastikan kalian menonton di tempat yang nyaman, karena siapa tahu, ada yang ikut menyaksikan bersama kalian. Mari kita mulai. Hari itu, aku, Rudi Prasetyo, melangkah keluar dari angkot tua yang berderit, membawa koper lusuh dan sebuah radio transistor kecil yang sudah jadi teman setia sejak aku masih kuliah dulu. Usiaku baru saja menginjak 30 tahun, dan rasanya aneh meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk tinggal di desa Sumberwangi, sebuah tempat terpencil di Jawa Tengah yang bahkan jarang muncul di peta. Wajahku tirus, rambutku klimis dengan sedikit pomade yang aku sisir rapi setiap pagi, kebiasaan lama yang entah kenapa masih aku pertahankan meski sekarang aku cuma pegawai kantor kecamatan biasa, bukan lagi mahasiswa yang suka nongkrong di warung kopi sambil dengar lagu-lagu Iwan Fals. Aku berdiri di tepi jalan tanah yang berdebu, menatap rumah dinas kecil yang jadi tempat tinggalku mulai hari ini. Sebuah bangunan sederhana berdinding kayu, beratap genteng merah tua, dan dikelilingi sawah yang membentang luas sampai ke horizon, jauh dari apapun yang bisa disebut peradaban. Udara di sini terasa lebih dingin dari yang kubayangkan. Meskipun matahari masih tinggi di langit ketika aku membuka pintu rumah yang berderit keras, seolah-olah menyambutku dengan nada enggan. Di dalam, bau kayu lapuk dan tanah basah menyelinap ke hidungku, mencampur aduk dengan aroma lembab dari sawah yang terbawa angin. Aku meletakkan koporku di lantai papan yang sedikit berderit, lalu menyalakan radio transistor itu, mencari siaran lokal yang mungkin bisa memberiku sedikit gambaran tentang tempat ini. Suara penyiar yang serak dan lagu dangdut lawas mengisi ruangan, tapi aku lebih tertarik pada pemandangan di luar jendela. Sawah hijau yang bergoyang perlahan diterpa angin, dan di kejauhan, garis tipis kabut putih yang mulai merayap dari balik pepohonan kecil, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin kulihat. Tak lama setelah aku selesai membongkar barang-barangku, hanya beberapa baju, buku tua, dan sepatu kerja yang sudah mulai usang, ada ketukan pelan di pintu. Aku membukanya dan mendapati seorang wanita berdiri di sana, membawa sebuah mangkuk tanah liat berisi sayur bayam-bayam yang masih mengepul. Dia memperkenalkan diri sebagai Mbak Sari, tetanggaku yang tinggal di rumah kayu kecil, tak lebih dari 50 meter dari tempatku. Usianya mungkin sekitar 28 tahun, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatnya terlihat lebih tua dari itu. Mata coklat gelap yang dalam, seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. Rambutnya panjang, terurai lelet di pundaknya, dan dia mengenakan daster sederhana berwarna hijau tua yang sedikit ketat di pinggang, menonjolkan lekuk tubuhnya yang membuatku tanpa sadar menelan ludah. "Selamat datang, Mas Rudi," katanya dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan, sambil menyerahkan mangkuk itu kepadaku. Aku, Rudi Prasetyo, mengangguk canggung, mencoba tersenyum sambil bilang, "Makasih, Mbak Sari. Baik banget. Nih, baru dateng udah dikasih sayur." Dia hanya tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di senyumnya yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan ketakutan, tapi semacam perasaan aneh yang sulit kujelaskan, seperti ada lapisan tipis di balik wajah ramahnya yang tak bisa kulihat. Matanya menatapku sedikit terlalu lama, dan aku buru-buru mengalihkan pandangan ke mangkuk di tanganku, pura-pura sibuk memeriksanya. "Kalau butuh apa-apa, bilang aja." "Ya, Mas," tambah Mbak Sari, masih dengan nada lembut yang terdengar terlalu hati-hati, sebelum dia berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya pelan dan teratur, hampir seperti dia tak ingin mengganggu tanah di bawahnya. Aku menatap punggungnya sampai dia menghilang di balik pintu rumahnya sendiri, dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tak beres dengan pertemuan singkat itu. Mungkin cuma perasaanku yang berlebihan karena baru pindah ke tempat asing, pikirku waktu itu, sambil membawa mangkuk sayur ke dalam dan menutup pintu dengan sedikit lebih keras dari yang perlu, seolah-olah ingin memastikan aku benar-benar sendirian. Malam tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Matahari tenggelam di balik sawah, meninggalkan langit yang berubah jadi ungu tua, lalu hitam pekat, dan kabut yang tadi hanya garis tipis di kejauhan kini merayap masuk, menyelimuti desa seperti selimut basah yang dingin. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu kecilku, menghabiskan sayur bayam-bayam dari Mbak Sari sambil mendengarkan radio. Penyiar lokal sedang membacakan berita tentang panen yang tertunda karena cuaca buruk, tapi suaranya terdengar jauh di kepalaku, kalah dengan keheningan desa yang hampir terlalu sempurna. Hanya sesekali ada suara jangkrik atau angin yang menerpa daun pisang di luar, tapi selain itu, sunyi yang terasa berat, seperti ada yang menahan napas di sekitarku. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, meletakkan mangkuk kosong di meja kecil dan mematikan radio. Tapi begitu lampu kumatikan, aku mendengar sesuatu.
Awalnya samar, seperti suara angin yang bermain di antara ranting-ranting pohon. Tapi lama-kelamaan aku menyadari itu bukan angin. Itu suara roda kayu yang berderit, pelan tapi pasti, seperti ada kereta tua yang ditarik di kejauhan, di tengah sawah yang seharusnya kosong. Aku, Rudi Prasetyo, bangkit dari ranjang sederhanaku, berjalan pelan ke jendela dengan jantung yang mulai berdetak lebih kencang dari biasanya, dan mengintip keluar melalui celah-celah kayu yang sudah tua. Kabut di luar terlihat lebih tebal sekarang, hampir seperti asap yang bergerak lambat, dan suara derit itu masih ada, terdengar lebih jelas setiap detik, seolah-olah mendekat, tapi aku tak bisa melihat apa-apa selain bayang-bayang samar yang bergoyang di balik kabut itu. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini cuma suara angin yang bermain dengan pikiranku yang lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Aku kembali ke ranjang, menarik selimut sampai ke dagu, dan memejamkan mata, tapi suara itu tak berhenti. Derit roda kayu itu terus bergema, kadang jauh, kadang terasa seperti tepat di luar dinding rumahku, dan setiap kali aku hampir tertidur, suara itu kembali menggigit kesadaranku, membuatku terjaga dengan perasaan yang tak bisa kugambarkan. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang memanggil, sesuatu yang tahu aku ada di sini. Aku membukakan mata lagi, menatap plafon kayu yang penuh sarang laba-laba tua, dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ada di balik kabut itu? Malam itu berlalu dengan lambat, dan aku akhirnya tertidur di tengah suara derit yang tak kunjung hilang. Tapi aku tak bisa mengusir perasaan bahwa ini bukan malam biasa. Ada sesuatu di luar sana, di tengah kabut yang menyelimuti desa Sumberwangi, dan meskipun aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasiku yang berlebihan, ada bagian kecil di dalam diriku yang tahu bahwa aku salah. Aku, Rudi Prasetyo, tak tahu apa yang menungguku di hari-hari berikutnya, tapi suara roda kayu itu, dan senyum aneh Mbak Sari yang masih terngiang di kepalaku, membuatku merasa bahwa kepindahanku ke desa ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang menanti, dan aku tak yakin apakah aku siap menghadapinya. Hari berikutnya dimulai dengan matahari yang terbit lelet. Sinarnya tersaring oleh kabut yang masih bertahan di udara, membuat segalanya terlihat seperti dalam lukisan buram yang tak selesai dilukis. Aku bangun dengan kepala sedikit pening. Sisa-sisa malam yang gelisah masih menempel di pikiranku seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku menggosok mata, mencoba mengingat apakah suara derit itu cuma mimpi, tapi ada perasaan berat di dadaku yang bilang sebaliknya. Aku melangkah ke dapur kecil di sudut rumah, menyalakan kompor minyak tanah tua yang berderit saat dinyalakan, dan memanaskan air untuk kopi hitam, kebiasaan pagi yang selalu menemaniku sejak aku mulai kerja di kantor kecamatan 2 tahun lalu. Aroma kopi yang pahit mulai menyebar, sedikit menghiburku dari keheningan yang masih menyelimuti rumah. Saat aku duduk di meja kecil dengan cangkir kopi di tangan, aku mendengar langkah pelan di luar, diikuti ketukan ringan di pintu. Aku, Rudi Prasetyo, meletakkan cangkir itu dan berjalan ke pintu, membukanya dengan hati-hati, separuh berharap itu cuma imajinasiku lagi. Tapi di sana berdiri Mbak Sari, masih dengan daster hijau tua yang sama, rambutnya sedikit berantakan seolah dia baru bangun, tapi matanya tetap tajam, menatapku dengan cara yang membuatku merasa seperti sedang diukur. "Pagi, Mas Rudi," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada dalam yang membuatku merinding. "Makan sayurnya enak, enggak?" Aku tersenyum kaku, mencoba bersikap santai meskipun ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar. "Enak banget, Mbak Sari," jawabku. "Makasih lagi, ya. Nggak nyangka tetangga di sini sebaik ini." Dia tersenyum lagi, dan kali ini aku perhatikan ada sedikit lengkung aneh di sudut bibirnya, seperti dia tahu sesuatu yang aku tak tahu. "Syukur kalau suka," katanya. "Nanti kalau mau, aku bawain lagi, ya. Desa ini sepi, Mas, jadi kita harus saling jaga." Kata-kata terakhirnya terdengar biasa, tapi ada penekanan halus di kata "jaga" yang membuatku menatapnya lebih lama, mencoba mencari tahu apa maksudnya. Dia tak bilang apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil sebelum berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya masih pelan dan teratur seperti kemarin, tapi kali ini aku perhatikan ada sesuatu di cara dia berjalan, seperti dia tak benar-benar menginjak tanah, atau mungkin itu cuma mataku yang masih ngantuk. Aku menutup pintu, kembali ke kopiku yang sudah mulai dingin, dan mencoba fokus pada hari pertamaku di kantor kecamatan nanti siang. Tapi pikiranku terus kembali ke suara derit semalam, ke kabut yang masih menggantung di luar jendela, dan ke senyum Mbak Sari yang entah kenapa terasa seperti teka-teki yang tak bisa aku pecahkan. Aku menghabiskan pagi itu dengan bersiap-siap, mandi dengan air dingin dari sumur belakang rumah yang membuatku menggigil,
lalu mengenakan kemeja putih lusuh dan celana kain hitam yang sedikit kekecilan, seragam standar pegawai rendahan seperti aku. Radio transistor kuhidupkan lagi, mencari siaran yang bisa menemani sarapanku, tapi kali ini suaranya penuh gangguan, statis yang bercampur dengan suara samar seperti orang berbisik, meskipun aku tak bisa menangkap kata-katanya. Aku mematikannya dengan kesal, memutuskan bahwa aku tak perlu tambahan keanehan pagi ini. Tapi saat aku melangkah keluar rumah untuk berangkat kerja, aku berhenti di teras, menatap ke arah sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, aku melihat sesuatu, bayangan samar yang bergerak pelan di balik kabut, terlalu jauh untuk kulihat jelas, tapi cukup nyata untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Itu bukan orang, aku yakin, karena tak ada yang akan berjalan di tengah sawah saat seperti ini. Bentuknya tinggi, kurus, dan ada gerakan aneh di bagian bawahnya, seperti roda yang bergoyang. Aku mengedipkan mata, mencoba fokus, tapi bayangan itu lenyap secepat ia muncul, meninggalkan aku dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Aku, Rudi Prasetyo, menggelengkan kepala, mencoba tertawa pada diriku sendiri karena terlalu banyak berpikir. Tapi aku tak bisa mengusir perasaan bahwa apapun yang kulihat tadi bukan cuma hayalan. Aku berjalan menuju kantor kecamatan, meninggalkan rumah dinas kecilku di belakang, tapi sepanjang jalan aku merasa ada yang mengawasi, bukan dari samping atau belakang, tapi dari dalam kabut itu sendiri, dari sesuatu yang bersemayam di baliknya. Dan suara derit roda kayu yang kudengar semalam, entah kenapa, aku merasa itu bukan yang terakhir kalinya aku akan mendengarnya. Desa Sumberwangi ini menyimpan sesuatu, dan aku tak tahu apakah aku ingin mencari tahu apa itu, atau melarikan diri sebelum terlambat. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan dengan Baksari dan malam pertamaku di sini baru permulaan, dan aku tak bisa mengabaikan bisikan kecil di kepalaku yang bilang bahwa aku sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku sampai di kantor kecamatan dengan napas sedikit tersengal, bukan karena jalannya jauh, hanya sekitar 2 kilometer dari rumah, tapi karena pikiranku terus berputar, mencoba menyusun potongan-potongan kecil yang aku alami sejak tiba di sini. Kantor itu tak lebih dari bangunan tua berdinding bata merah yang sudah mengelupas, dengan atap seng yang berderit setiap kali angin bertiup kencang. Di dalam, aku disambut oleh beberapa pegawai lain yang tampak biasa saja. Ada Pak Slamet, pria tua berusia 50-an dengan kumis tebal yang jadi kepala kantor, dan Mita, gadis 20 tahunan yang bertugas sebagai sekretaris, wajahnya polos tapi matanya cerdas. Mereka menyapaku dengan ramah, bertanya tentang perjalanan dari kota dan bagaimana aku bisa terdampar di desa terpencil seperti ini. Biasa, Mas Rudi, kata Pak Slamet. Suaranya serak karena kebiasaan merokok kretek. Orang kota kalau kesini pasti kaget, tapi lama-lama juga betah. Asal nggak usil sama yang nggak perlu diusilin. Dia tertawa kecil, tapi ada nada serius di balik kata-katanya yang membuatku bertanya-tanya. Aku, Rudi Prasetyo, hanya mengangguk, mencoba tersenyum sambil bilang, "Iya, Pak, saya orangnya nggak neko-neko. Cuma kerja, pulang, tidur." Mita cekikikan mendengar itu, tapi Pak Slamet hanya menatapku sebentar, seperti sedang menilai, sebelum kembali ke mejanya. Hari pertama di kantor berjalan lambat. Aku diberi tugas sederhana, mengetik laporan bulanan tentang hasil panen dan keadaan desa, sesuatu yang seharusnya membosankan tapi entah kenapa terasa berat di sini. Setiap kali aku mengetik, aku mendengar suara angin yang bersiul di luar, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau samar seperti kayu terbakar yang tak bisa kulacak asalnya. Aku mencoba fokus, tapi pikiranku terus kembali ke bayangan di sawah tadi pagi, ke suara derit semalam, dan ketatapan Baksari yang terasa seperti menusuk sampai ke tulang. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam dan kabut kembali merayap dari kejauhan, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang semakin tak tenang. Jalan tanah yang kulalui terasa lebih sepi dari pagi tadi, dan aku tak bertemu satupun orang di sepanjang perjalanan. Hanya suara langkahku sendiri dan sesekali suara burung yang terdengar jauh. Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat Baksari berdiri di teras rumahnya, menatap ke arah sawah dengan ekspresi kosong. Aku hampir memanggilnya, tapi ada sesuatu yang membuatku berhenti. Cara dia berdiri, kaku dan tak bergerak, seperti patung yang ditinggalkan begitu saja. Aku buru-buru masuk rumah, mengunci pintu dengan 2 kali putaran kunci, dan mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh panas. Malam kedua di desa Sumberwangi dimulai dengan hening yang lebih dalam dari malam sebelumnya. Aku duduk di ranjang, memandang radio transistor yang kubiarkan mati karena takut mendengar suara aneh lagi,
Tapi keheningan itu justru lebih mencekam. Aku mencoba tidur, memejamkan mata dan membayangkan hal-hal biasa, kota, teman-teman lama, atau bahkan wajah ibuku yang selalu cerewet kalau aku pulang terlambat. Tapi tak lama setelah aku mulai terlelap, suara itu kembali. Derit roda kayu, pelan tapi tajam, seperti pisau yang menggores kayu tua. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan aku bisa bersumpah ada suara kuda yang mendengus samar di antara derit itu. Aku, Rudi Prasetyo, bangkit lagi. Jantungku berdetak kencang sampai terasa di tenggorokan. Aku melangkah ke jendela. Tanganku gemetar saat membuka celah kecil untuk mengintip. Kabut di luar kini begitu tebal, seperti dinding putih yang bergerak pelan, dan di tengahnya aku melihatnya lagi. Bayangan itu lebih jelas kali ini. Itu bukan orang, aku yakin, tapi bentuknya mirip kereta tua, dengan roda kayu yang bergoyang pelan, ditarik oleh sesosok hitam yang tak bisa kulihat wajahnya. Aku menahan napas, mencoba memastikan apa yang kulihat, tapi tiba-tiba bayangan itu berhenti, dan aku merasa seperti ada yang menoleh ke arahku. Meskipun aku tak bisa melihat matanya, aku tahu aku sedang ditatap. Aku menutup jendela dengan cepat, mundur sampai punggungku menempel di dinding, dan mencoba bernapas normal. Tapi suara derit itu tak berhenti, malah semakin keras, seperti kereta itu berputar di sekitar rumahku, mengelilingiku dengan langkah yang tak pernah lelet atau cepat, hanya teratur dan mengerikan. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana, mendengarkan suara itu, tapi saat akhirnya berhenti, aku merasa seperti ada yang hilang dari diriku, seperti sepotong kecil ketenanganku sudah dicuri oleh apapun yang ada di luar sana. Malam itu, aku tak tidur lagi. Aku duduk di ranjang, menatap pintu yang terkunci, dan mendengarkan setiap suara kecil yang terdengar dari luar. Angin, daun yang bergoyang, dan sesekali suara langkah samar yang aku harap cuma imajinasiku. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan imajinasi. Ada sesuatu di desa Sumberwangi ini, sesuatu yang hidup di balik kabut, dan aku tak bisa mengusir perasaan bahwa itu tahu aku ada di sini, dan mungkin itu sedang menunggu. Hari keduaku di desa Sumberwangi dimulai dengan cahaya matahari yang lelet menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah dinas kecilku, membawa sedikit kehangatan yang tak mampu sepenuhnya mengusir rasa dingin yang masih menggantung di udara pagi ini. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan kepala agak berat. Bayangan malam pertama yang penuh dengan suara derit roda kayu dan kabut tebal masih bergema samar di pikiranku, seperti mimpi buruk yang tak sepenuhnya aku ingat tapi tetap meninggalkan jejak tak nyaman di dadaku. Setelah mandi dengan air sumur yang dingin menusuk tulang, aku memutuskan untuk menjelajahi desa lebih dalam, berharap bisa memahami tempat baruku ini sebelum rasa penasaran yang mulai tumbuh di dalam diriku berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Aku berjalan perlahan di sepanjang jalan tanah yang berdebu, ditemani suara angin yang berbisik di antara daun-daun pisang yang bergoyang di tepi sawah, dan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau asap kayu dari dapur-dapur warga yang mulai sibuk memasak pagi ini. Di ujung jalan, aku bertemu seorang pria parubaya yang berdiri di bawah pohon jati tua, mengenakan kemeja kotak-kotak lusuh dan celana kain hitam yang sedikit longgar di pinggangnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Joko, kepala desa yang usianya sekitar 50 tahun, dengan wajah penuh kerutan yang menunjukkan banyak cerita, tapi matanya tajam dan penuh otoritas yang membuatku langsung tahu dia bukan orang sembarangan. "Selamat pagi, Mas Rudi," katanya dengan suara tegas tapi ramah. Tangannya sibuk memegang sebatang rokok kretek yang baru saja dinyalakan. "Baru pindah, ya? Harus hati-hati di sini. Desa ini nggak sebiasa yang kelihatan." Aku mengangguk, mencoba tersenyum sambil bilang, "Iya, Pak, baru 2 hari. Masih adaptasi sama suasananya." Pak Joko tertawa kecil, tapi ada nada hati-hati di balik tawanya, seolah-olah dia sedang menimbang seberapa jauh aku bisa dipercaya. Saat kami ngobrol, seorang anak muda mendekat, mengenakan kaos oblong putih dan celana jeans robek di lutut, dengan rambut pendek yang sedikit berantakan oleh angin. Dia memperkenalkan diri sebagai Dika, 25 tahun, dan langsung jadi teman ngobrolku dengan cara santainya yang membuatku merasa sedikit lebih rileks. "Desa ini tenang, Mas," kata Dika, sambil menyandarkan tubuhnya ke batang pohon. "Tapi jangan salah, banyak cerita lama yang bikin bulu kuduk berdiri kalau malam." Aku tertarik, lalu bertanya, "Cerita apa, Dik? Apa ada hubungannya sama suara aneh yang kemarin malam aku dengar?" Pak Joko yang tadinya santai langsung melirikku dengan ekspresi yang berubah cepat, seolah-olah namaku baru saja mengingatkannya pada sesuatu yang tak ingin dia bahas. "Suara apa, Mas?" tanyanya. Suaranya sedikit tegang,
Tapi sebelum aku bisa jelaskan tentang derit roda kayu itu, dia buru-buru melanjutkan. Oh, mungkin cuma angin, ya. Di sini angin kadang suka main sama telinga orang baru. Dia menghembuskan asap rokoknya, mengalihkan pandangan ke sawah, dan aku tahu dia sengaja menghindari topik itu. Tapi kata yang terlepas dari mulutnya sebelum dia berhenti, lampor, terngiang di kepalaku, membawa rasa penasaran yang semakin dalam, meskipun aku tak punya petunjuk apa arti kata itu. Kami ngobrol lebih lama, dan Dika cerita tentang kehidupan sehari-hari di desa, tentang panen padi yang selalu jadi harapan utama, tentang anak-anak yang berlarian di sore hari, dan tentang bagaimana warga saling tolong-menolong meski hidup sederhana. Tapi di balik cerita-cerita itu, aku mulai memperhatikan pola aneh yang tak bisa aku abaikan. Saat matahari mulai turun ke barat dan langit berubah jadi jingga tua, aku melihat warga satu persatu kembali ke rumah mereka. Pintu-pintu kayu dikunci rapat dengan suara klik yang terdengar serempak, seolah-olah ada perintah tak terucap yang mereka patuhi. Tak ada satupun orang yang masih berkeliaran di luar setelah maghrib, dan saat kabut mulai merayap lagi dari kejauhan, desa itu sunyi total, seperti sebuah lukisan mati yang ditinggalkan senimannya. Aku, Rudi Prasetyo, pulang ke rumah dinas dengan perasaan bercampur aduk, sebagian penasaran, sebagian gelisah. Di dalam rumah, aku menyalakan lampu minyak tanah karena listrik di desa ini sering padam di malam hari, dan suara derit kecil dari plafon kayu tua jadi satu-satunya temanku. Aku duduk di kursi kayu, memandang jendela yang sudah aku kunci 2 kali, tapi pikiranku terus kembali ke kata lampor yang terucap Pak Joko dan kebiasaan aneh warga yang membuatku bertanya-tanya apa yang mereka sembunyikan. Apakah ada hubungannya dengan suara aneh yang aku dengar semalam? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma kebetulan, tapi rasa ingin tahuku semakin membesar, seperti bara kecil yang perlahan membakar. Malam itu, aku memutuskan untuk tetap terjaga lebih lama, membawa radio transistor ke meja kecil di samping ranjangku dan menyetelnya pada frekuensi lokal, berharap bisa mendengar sesuatu yang memberi petunjuk. Tapi yang kudengar hanyalah statis lembut yang bercampur dengan suara angin di luar, dan sesekali suara jangkrik yang terdengar jauh. Aku mematikan radio, merasa sedikit frustrasi, dan berjalan ke jendela lagi, mengintip keluar melalui celah kecil. Kabut di luar kini lebih tebal dari malam sebelumnya, seperti dinding putih yang bergerak pelan, dan aku merasa ada sesuatu di baliknya, bayangan samar yang tak bisa kujelaskan bentuknya, tapi cukup nyata untuk membuat jantungku berdetak lebih kencang. Tiba-tiba, suara itu kembali, derit roda kayu, lebih jelas dari malam pertama, lebih dekat, seperti ada kereta tua yang bergerak pelan di depan rumahku. Aku, Rudi Prasetyo, membeku di tempat, tanganku gemetar saat memegang bingkai jendela, dan napasku terasa berat di tenggorokan. Kali ini, suara itu tak hanya datang dari kejauhan, tapi seolah-olah mengelilingi rumah, berputar di sekitar dinding-dinding kayu yang tipis, disertai dengusan samar yang aku tak yakin apakah itu dari kuda atau imajinasiku yang mulai liar. Aku menarik diri dari jendela, mundur sampai punggungku menempel di dinding, dan mencoba mendengar lebih jernih, tapi suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Aku duduk di ranjang, menarik selimut sampai ke dagu, tapi tidur terasa jauh dari jangkauanku. Pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa itu lampor yang disebut Pak Joko? Mengapa warga mengunci pintu begitu ketat setiap malam? Dan yang paling mengganggu, apa yang ada di balik kabut itu? Di balik suara derit yang semakin dekat? Aku mencoba mengingat wajah Pak Joko saat dia menyebut kata itu. Ada ketakutan sesaat di matanya, seolah-olah dia tahu lebih banyak dari yang mau dia katakan. Dan Dika, dengan cara santainya, sepertinya juga menyimpan sesuatu, meskipun dia tak bilang apa-apa yang jelas. Jam berdetak pelan di dinding, dan setiap tetesnya terasa seperti pengingat bahwa malam ini berbeda. Aku mendengar langkah-langkah kecil di luar, mungkin cuma tikus atau angin yang bermain dengan daun kering, tapi aku tak bisa yakin. Di kejauhan, aku mendengar suara lonceng samar, seperti yang kadang terdengar dari masjid tua di ujung desa, tapi kali ini terdengar aneh, terlalu pelan, terlalu teratur, seperti panggilan yang bukan untuk manusia. Aku menatap pintu yang terkunci, merasa seperti ada yang mengetuk dari luar, meskipun tak ada suara nyata yang menyertainya. Tubuhku mulai berkeringat dingin, dan aku tak bisa menahan diri untuk tak membayangkan apa yang akan terjadi jika aku membukanya. Malam itu berlalu dengan lambat, dan setiap kali aku hampir tertidur, suara derit itu kembali, kadang dari arah sawah, kadang dari sisi rumah, seperti sesuatu yang sedang mengelilingiku, mencari celah untuk masuk.
Aku tak tahu apakah ini cuma perasaanku yang berlebihan atau ada benarnya. Tapi satu hal yang pasti, desa ini tak sesederhana yang kulihat di siang hari. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum ramah warga, di balik kebiasaan aneh mereka, dan di balik kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Dan aku, Rudi Prasetyo, mulai merasa bahwa aku sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin tak akan aku pahami sampai terlambat. Apa yang akan terjadi besok malam? Apakah suara itu akan semakin dekat? Dan apa hubungan Mbak Sari dengan semua ini? Dengan tatapannya yang aneh dan senyumnya yang tak bisa kulupkan, pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkanku dengan rasa takut yang perlahan merayap ke setiap sudut pikiranku. Hari ketiga di desa Sumberwangi terasa sedikit lebih hangat, bukan karena cuaca yang memang masih mendung dengan kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang, tapi karena aku, Rudi Prasetyo, mulai merasa lebih terbiasa dengan ritme desa yang pelan dan penuh keheningan ini. Meskipun suara derit roda kayu yang menghantuiku 2 malam berturut-turut masih terngiang di kepalaku seperti lagu tua yang tak bisa dilupain. Pagi itu, setelah menyelesaikan beberapa dokumen di kantor kecamatan dengan pikiran yang setengah melayang, aku memutuskan untuk mampir ke warung kecil di ujung desa, tempat Dika biasa nongkrong sambil minum kopi hitam dan ngobrol tentang apa saja yang terlintas di kepalanya. Tapi hari ini, Dika tak ada di sana, dan aku hanya bertukar sapa singkat dengan pemilik warung, seorang bapak tua dengan gigi kuning yang selalu tersenyum lebar meskipun matanya sering melirik ke arah sawah dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saat aku melangkah keluar dari warung, segelas kopi pahit masih hangat di tanganku. Aku melihat Mbak Sari berdiri di dekat pohon pisang di pinggir jalan, mengenakan daster sederhana berwarna biru muda yang sedikit memudar, rambut panjangnya tergerai lelet di pundaknya, dan ada senyum kecil di wajahnya yang langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku, Rudi Prasetyo, menghampirinya, mencoba bersikap santai meskipun ada perasaan aneh yang selalu muncul setiap kali aku berada di dekatnya. Perasaan yang bercampur antara rasa penasaran dan ketidaknyamanan yang tak bisa kujelaskan. "Pagi, Mbak Sari," sapaku, sambil mengangguk kecil. "Lagi apa di sini? Gak panas, kok, berdiri di bawah matahari gini?" Dia menoleh kepadaku, matanya yang dalam menatapku dengan cara yang membuatku merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam jiwa. Lalu dia tersenyum lebih lebar, menunjukkan gigi putihnya yang kontras dengan kulitnya yang sawo matang. "Pagi, Mas Rudi," jawabnya. Suaranya lembut seperti biasa, tapi ada nada genit yang samar di ujung kata-katanya. "Gak panas kok, cuma mau ambil angin." Mas Rudi malam ini ada acara nggak? Kalau nggak, mampir ke rumah. Ya, aku masak opor ayam. Sayang kalau dimakan sendiri. Undangannya terdengar tulus. Tapi ada sesuatu di cara dia berbicara yang membuatku merasa seperti sedang ditarik ke dalam permainan yang aku tak tahu aturannya. Aku ragu sejenak, pikiranku berlomba antara rasa ingin tahu tentang Mbak Sari dan perasaan gelisah yang masih menghantuiku sejak malam pertama di desa ini. Tapi akhirnya aku mengangguk, mencoba tersenyum sambil bilang, "Boleh, Mbak, nanti aku mampir." "Makasih ya udah diundang." Dia mengangguk kecil, lalu berbalik dengan langkah yang masih sama seperti sebelumnya. Pelan, teratur, dan entah kenapa terasa seperti dia tak benar-benar menginjak tanah. Aku menatap punggungnya sampai dia menghilang di balik pintu rumahnya, dan aku tak bisa mengusir perasaan bahwa aku baru saja menyetujui sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar makan malam biasa. Malam itu, setelah membersihkan diri dan mengganti baju dengan kemeja sederhana berwarna coklat tua yang agak kusut di bagian lengan, aku melangkah ke rumah Mbak Sari dengan perasaan yang bercampur aduk, sebagian excited, sebagian was-was, meskipun aku tak tahu pasti apa yang membuatku merasa begitu. Rumahnya tak jauh dari tempatku, hanya beberapa langkah melewati jalan tanah yang kini mulai diselimuti kabut tipis yang muncul lebih awal dari biasanya, membawa udara dingin yang menusuk kulitku meskipun aku sudah memakai kemeja lengan panjang. Aku mengetuk pintu kayu rumahnya, dan tak lama kemudian Mbak Sari membukanya. Wajahnya menyambutku dengan senyum yang sama seperti pagi tadi, tapi kali ini dia mengenakan daster tipis berwarna merah marun yang sedikit tembus pandang, membuatku tanpa sadar menelan ludah saat melihat lekuk tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu nyata di depan mataku. "Masuk, Mas Rudi," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada menggoda yang membuatku merasa seperti sedang dihipnotis. "Udah aku siapin makanannya. Mas suka opor, kan?" Aku, Rudi Prasetyo, mengangguk canggung, mencoba mengalihkan pandangan dari dasternya yang terlalu tipis itu, dan melangkah masuk ke ruang tamu kecil yang penuh dengan aroma rempah dari masakannya. Di dalam, rumahnya sederhana tapi hangat, dengan lampu minyak tanah yang menyala di sudut ruangan,
menciptakan bayangan samar di dinding kayu yang penuh dengan ukiran tua. Meja kecil sudah disiapkan dengan piring-piring seng sederhana, dan aroma opor ayam yang kaya bumbu langsung menggoda indera penciumanku, membuatku sedikit melupakan kegelisahan yang tadi sempat kurasakan. Kami duduk berhadapan, dan Baksari mulai menyajikan makanan. Gerakannya pelan dan penuh perhitungan, seolah-olah setiap langkahnya dirancang untuk menarik perhatianku. Saat dia mencondongkan tubuh untuk meletakkan piring di depanku, dasternya yang tipis itu sedikit merosot di bahu, memperlihatkan kulitnya yang mulus dan aroma samar parfum bunga yang tiba-tiba terasa begitu kuat di hidungku. Aku, Rudi Prasetyo, merasa wajahku memanas, jantungku berdetak lebih kencang, dan ada dorongan aneh di dalam diriku yang membuatku ingin menyentuhnya. Tapi aku buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba fokus pada piring di depanku sambil bilang, "Wah, baunya enak banget, Mbak. Makasih ya udah repot-repot." Dia hanya tersenyum, tapi tatapannya tak lepas dariku, dan aku merasa seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tak bisa kulihat. Kami makan dalam diam yang aneh. Hanya sesekali terdengar suara sendok yang menyentuh piring atau angin yang bersiul di luar, membawa kabut yang semakin tebal ke dalam suasana malam yang sudah mencekam. Baksari sesekali melirikku, matanya berkilat di bawah cahaya lampu minyak, dan setiap kali dia bergerak, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergetar di udara, bukan hanya ketertarikanku padanya, tapi juga perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan, seperti ada yang salah, seperti ada yang mengawasi kami dari balik dinding kayu tua itu. "Mas Rudi kok kelihatan gelisah?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya lembut tapi ada nada penasaran yang membuatku tersentak. "Ada apa?" "Takut sama kabut di luar." Aku mencoba tertawa kecil, bilang, "Gak kok, Mbak, cuma belum terbiasa aja sama suasana desa yang sepi gini." Tapi aku tahu dia tak percaya sepenuhnya, dan senyumnya yang kembali muncul membuatku merasa seperti dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Setelah makan, aku membantu Mbak Sari membereskan piring, dan saat aku berdiri di dekatnya untuk membawa piring ke dapur kecil di sudut rumah, dia tiba-tiba mendekat, tubuhnya hampir menyentuhku, dan aku bisa merasakan panas dari kulitnya meskipun kami tak benar-benar bersentuhan. Aroma parfumnya semakin kuat, dan aku merasa seperti sedang ditarik ke dalam sesuatu yang tak bisa kutolak. Tapi ada bagian kecil di pikiranku yang berteriak bahwa ini salah, bahwa ada sesuatu di balik senyumnya yang tak seharusnya aku percayai. Aku, Rudi Prasetyo, mundur selangkah, mencoba tersenyum canggung sambil bilang, "Makasih ya, Mbak, makanannya enak banget." "Aku duluan ya, udah malam." Dan dia hanya mengangguk, tapi tatapannya tetap menempel padaku, seperti sedang mengukur setiap gerakanku. Aku melangkah keluar dari rumahnya, udara malam yang dingin langsung menyergapku, dan kabut kini begitu tebal sehingga aku hampir tak bisa melihat jalan tanah di depanku. Aku berjalan perlahan, tanganku merogoh saku untuk mencari senter kecil yang selalu kubawa, tapi sebelum aku sempat menyalakannya, aku mendengar suara itu lagi, derit roda kayu, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, seperti ada kereta tua yang bergerak pelan di kejauhan, di tengah sawah yang seharusnya kosong. Aku berhenti, menoleh ke arah suara itu, dan di balik kabut yang bergerak lambat, aku melihatnya. Bayangan kereta kuno, roda kayunya bergoyang pelan, ditarik oleh sesosok hitam yang tak jelas wujudnya. Jubah panjangnya berkibar meskipun tak ada angin yang terasa di sekitarku. Aku, Rudi Prasetyo, membeku di tempat, jantungku berdetak kencang sampai terasa di tenggorokan, dan suara derit itu menggema di kepalaku, bercampur dengan dengusan samar yang aku yakin berasal dari kuda, meskipun aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang mencari sesuatu, dan aku merasa seperti ada yang menatapku dari balik kabut itu, meskipun aku tak bisa melihat matanya. Aku buru-buru melangkah cepat, hampir berlari menuju rumahku, dan saat aku sampai, aku langsung mengunci pintu dengan tangan yang gemetar, napasku tersengal, dan tubuhku basah oleh keringat dingin meskipun udara malam begitu dingin. Aku duduk di ranjang, mencoba menenangkan diri, tapi suara derit itu masih terdengar di kepalaku, seolah-olah telah menempel di pikiranku seperti parasit yang tak bisa kusingkirkan. Aku akhirnya tertidur dengan susah payah, tapi malam itu aku bermimpi buruk. Aku melihat kereta kuno itu lagi, roda kayunya berputar di tengah kabut, dan di dalamnya ada Mbak Sari, matanya kosong, tangannya memegang tali kekang, dan dia tersenyum kepadaku dengan senyum yang sama seperti saat makan malam tadi, tapi kali ini penuh dengan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuatku terbangun dengan teriakan kecil yang tercekat di tenggorokanku. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan tubuh yang gemetar, keringat dingin membasahi dahi dan punggungku, dan aku tak bisa mengusir perasaan bahwa apa yang kulihat dalam mimpi itu bukan sekadar hayalan. Ada sesuatu di desa ini,
Sesuatu yang berhubungan dengan Baksari, dengan suara derit itu, dengan kereta kuno yang kulihat di balik kabut. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah undangan makan malam itu benar-benar tulus? Atau ada maksud lain di balik senyumnya yang tak pernah bisa kulupkan? Apa yang sebenarnya dia tahu tentang Lampor yang disebut Pak Joko? Dan yang paling membuatku gelisah, apakah aku sudah terlalu terjebak dalam misteri ini untuk bisa keluar? Malam itu meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan aku tahu bahwa malam-malam berikutnya hanya akan semakin gelap, semakin mencekam, dan mungkin semakin berbahaya. Hari keempat di desa Sumberwangi membawa perasaan yang semakin berat di dadaku, seperti ada beban tak terlihat yang perlahan menekanku, membuat setiap langkahku terasa lebih lambat, lebih hati-hati, seolah-olah aku sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Aku, Rudi Prasetyo, tak bisa mengusir bayangan kereta kuno yang kulihat malam sebelumnya, suara derit roda kayu yang menggema di kepalaku, dan mimpi buruk tentang Baksari yang menatapku dengan mata kosong, seolah-olah dia bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya dari apa yang aku bayangkan. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, pergi ke kantor kecamatan dengan kemeja lusuh yang sama, mengetik laporan dengan tangan yang sesekali gemetar, tapi pikiranku tak pernah benar-benar ada di sana. Pikiranku terus kembali ke suara itu, ke kabut, dan ke senyum Baksari yang terasa seperti teka-teki yang tak bisa kupecahkan. Sepanjang hari, aku merasa ada yang salah dengan desa ini, sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan logika, sesuatu yang terasa seperti hembusan napas dingin di tengkuku setiap kali aku membelakangi jendela atau berjalan sendirian di jalan tanah yang sepi. Warga-warga yang kulihat di siang hari tampak biasa saja. Mereka tersenyum, menyapa, dan melanjutkan aktivitas mereka seperti bertani, mencuci di sungai kecil, atau mengobrol di bawah pohon jati tua. Tapi ada ketegangan halus di udara, seperti mereka semua sedang menyimpan rahasia yang sama, rahasia yang mereka tahu tapi tak akan pernah mereka ucapkan. Setidaknya tidak kepadaku, orang baru yang mungkin dianggap tak pantas untuk tahu. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa aku hanya terlalu banyak berimajinasi setelah malam-malam yang penuh ketegangan. Tapi setiap kali aku melihat kabut tipis yang mulai muncul di ujung sawah meskipun matahari masih tinggi, perasaan itu kembali, lebih kuat, lebih nyata, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Malam itu, setelah pulang dari kantor dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, karena aku tak ingin berada di luar lebih lama dari yang perlu saat kabut mulai turun lagi, aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu kecilku, menyalakan lampu minyak tanah yang sudah jadi teman setia di tengah listrik desa yang sering padam tanpa alasan. Aku, Rudi Prasetyo, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh panas. Aroma daun teh yang samar bercampur dengan bau kayu lapuk dari dinding rumah. Tapi pikiranku tak bisa diam. Aku terus memikirkan apa yang kulihat semalam, apa yang kurasakan saat makan malam di rumah Baksari, dan apa yang Pak Joko katakan tentang Lampor. Kata yang terdengar asing tapi penuh makna yang tak bisa kuabaikan. Aku menatap radio transistor tua yang tergeletak di meja kecil di sampingku, benda kecil yang sudah menemaniku sejak kuliah, dengan bodi plastiknya yang sudah menguning dan antena yang sedikit bengkok. Dan aku memutuskan untuk menyalakannya, berharap bisa mendengar sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku dari kegelisahan yang semakin membesar. Aku memutar tombol frekuensi perlahan, mencari siaran lokal yang biasanya memutar lagu-lagu dangdut lawas atau berita tentang panen. Tapi malam ini radio itu tak berfungsi seperti biasa, yang kudengar hanyalah suara statis yang keras, seperti deru angin yang bercampur dengan desis listrik, dan sesekali suara samar yang tak bisa kutangkap dengan jelas. Seperti seseorang sedang berbicara dari kejauhan, tapi bukan dalam bahasa yang kukenal. Aku, Rudi Prasetyo, mengerutkan kening, mencoba memutar tombol lagi, berpikir mungkin antenanya bermasalah, tapi tiba-tiba radio itu menyala sendiri, meskipun aku yakin aku tak menyentuh tombol powernya. Suara statis itu berubah, menjadi lebih pelan, lebih teratur, dan di tengah-tengah deru itu, aku mendengar bisikan pelan dalam bahasa yang asing, bahasa Jawa kuno, mungkin, meskipun aku tak mengerti artinya karena aku tak pernah benar-benar mempelajari bahasa itu, hanya mendengar sepenggal-sepenggal dari nenekku dulu. Aku membeku di tempat, tanganku masih memegang cangkir teh yang kini mulai dingin, dan aku mendengarkan dengan lebih saksama, mencoba menangkap kata-kata yang terucap di tengah bisikan itu, suara yang terdengar tua, berat, dan penuh dengan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, seperti ada makhluk tak terlihat yang sedang berbicara langsung kepadaku melalui radio tua itu. Bisikan itu berulang-ulang, kadang terputus oleh suara statis, kadang terdengar lebih jelas, dan di antara kata-kata yang tak ku mengerti, aku mendengar satu kata yang membuat jantungku berhenti sejenak. Lampor.
Kata itu terucap dengan nada yang dalam, hampir seperti mantra, dan setiap kali kata itu terdengar, aku merasa seperti ada yang bergerak di balik dinding rumahku, seperti ada bayangan yang melintas di sudut mataku, meskipun aku tak berani menoleh untuk memastikannya. Aku, Rudi Prasetyo, buru-buru mematikan radio, tanganku gemetar saat menekan tombol power, tapi suara itu tak langsung berhenti. Bisikan itu masih terdengar selama beberapa detik, seolah-olah radio itu memiliki kehendak sendiri, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang tak ingin aku menghentikannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku kini penuh dengan pertanyaan yang semakin membingungkan. Apa yang baru saja kudengar? Mengapa radio itu menyala sendiri? Dan apa hubungannya dengan lampor yang disebut Pak Joko beberapa hari lalu? Aku tak bisa tidur malam itu, duduk di ranjang dengan lampu minyak yang menyala samar, menatap radio itu seperti sedang menatap sesuatu yang hidup, sesuatu yang tahu aku sedang memperhatikannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari Dika, berharap dia bisa memberi sedikit kejelasan tentang apa yang baru saja kualami, meskipun aku tak yakin apakah aku benar-benar ingin tahu jawabannya. Aku menemukannya di warung kecil tempat dia biasa nongkrong, duduk di bangku kayu tua dengan segelas kopi hitam di tangannya. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat sedikit muram, seperti dia juga merasakan ketegangan yang sama denganku. Pagi, Dik, sapaku, mencoba tersenyum meskipun suaraku sedikit bergetar. Aku boleh tanya sesuatu, enggak? Dika menoleh kepadaku, matanya yang biasanya penuh semangat kini penuh dengan keraguan, tapi dia mengangguk, bilang, tanya aja, Mas, apa yang mau kamu tahu? Aku, Rudi Prasetyo, menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan apa yang kualami malam tadi, tentang radio yang menyala sendiri, tentang bisikan dalam bahasa Jawa kuno, dan tentang kata lampor yang terdengar jelas di tengah suara statis itu. Wajah Dika berubah seketika, ekspresinya yang tadinya santai kini penuh dengan ketegangan, dan dia melirik ke arah sawah di kejauhan, seolah-olah memastikan tak ada yang mendengar kami. Mas Rudi, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan, tangannya memegang gelas kopi dengan lebih erat. Kalau kamu dengar kata itu, berarti kamu udah mulai dilihat. Lampor itu arwah pembawa kematian, Mas. Dia muncul di malam berkabut, cari jiwa yang seharusnya diambil. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya, tapi ada bagian dari diriku yang menolak untuk percaya. Meskipun perasaan gelisah yang kualami sejak malam pertama di desa ini seolah-olah mengangguk setuju pada setiap kata yang keluar dari mulut Dika. Maksudnya apa, Dik? Tanyaku. Suaraku sedikit lebih keras dari yang kuinginkan. Arwah pembawa kematian? Itu cuma mitos, kan? Gak mungkin beneran ada. Dika menggelengkan kepala, wajahnya kini penuh dengan ketakutan yang nyata, dan dia berkata, bukan mitos, Mas. Aku pernah dengar cerita dari mbahku. Lampor itu, dia datang kalau ada dosa besar di desa, kalau ada yang gak beres. Dan kalau kamu dengar suaranya, kalau kamu dengar namanya, berarti dia udah tahu kamu ada di sini. Aku, Rudi Prasetyo, merasa jantungku berhenti sejenak. Kata-kata Dika menggema di kepalaku seperti lonceng tua yang dipukul perlahan, dan aku tak bisa menahan diri untuk tak melirik ke arah sawah, ke arah kabut yang mulai muncul lagi meskipun matahari belum tenggelam. Dika melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, lebih hati-hati. Mas, saranku, jangan keluar malam ini. Kalau kabut turun, kunci pintu, matiin lampu, dan jangan buka jendela, apapun yang kamu dengar di luar. Lampor, dia nggak main-main, Mas. Aku mencoba tertawa kecil, berpikir mungkin Dika hanya mencoba menakut-nakuti orang kota sepertiku, tapi tawaku terdengar kosong, bahkan di telingaku sendiri, dan aku tahu bahwa aku tak bisa mengabaikan peringatannya begitu saja. Aku pulang ke rumah dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Pikiranku penuh dengan cerita Dika, dengan bisikan di radio, dan dengan suara derit roda kayu yang kini terasa seperti sedang menunggu di balik kabut, menunggu malam tiba untuk kembali mengelilingi rumahku. Aku, Rudi Prasetyo, tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar di dalam diriku. Meskipun aku tahu itu berbahaya, aku ingin tahu apa itu lampor, mengapa namanya terus muncul, dan apa hubungannya dengan desa ini, dengan Baksari, dengan semua keanehan yang kualami sejak tiba di sini. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang perlahan merayap. Ketakutan bahwa aku mungkin sudah terlalu jauh melangkah ke dalam sesuatu yang tak seharusnya aku sentuh. Malam ini, aku tahu, akan berbeda. Dan aku tak yakin apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang.
Atau apakah aku akan menyesal karena tak mengindahkan peringatan Dika? Malam kelima di desa Sumberwangi terasa seperti malam yang berbeda dari yang lain. Seolah-olah udara itu sendiri membawa beban yang lebih berat, menekan setiap sudut pikiranku dengan rasa takut dan rasa ingin tahu yang saling bertarung di dalam diriku. Aku, Rudi Prasetyo, duduk di ranjang sederhanaku. Lampu minyak tanah menyala samar di sampingku, mengeluarkan bayangan gemetar di dinding kayu yang penuh dengan retakan kecil, dan pikiranku tak bisa lepas dari cerita Dika tentang Lampor, arwah pembawa kematian yang katanya mengintai di malam berkabut, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, atau mungkin yang sengaja melangkah ke dalam jebakannya. Suara derit roda kayu yang terus menghantuiku sejak malam pertama kini terasa seperti panggilan yang tak bisa kuingkari, sebuah misteri yang menggodaku untuk mencari jawabannya, meskipun setiap serat tubuhku berteriak untuk tetap diam dan tak mengambil risiko yang tak perlu. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya, merayap dari sawah di luar jendela seperti tangan tak terlihat yang perlahan menyelimuti desa dalam lapisan putih yang tebal, menyembunyikan segalanya di baliknya kecuali bayangan samar pohon-pohon pisang yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Aku, Rudi Prasetyo, merasa napasku semakin berat, jantungku berdetak lebih kencang, dan meskipun Dika memperingatkan untuk tak keluar malam ini, rasa penasaran yang membakar di dalam diriku akhirnya menang. Aku tak bisa lagi duduk diam. Aku harus tahu apa yang ada di balik suara itu, apa yang ada di balik kabut yang seolah-olah hidup dan bernapas di sekitarku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil senter kecil dari laci meja, memeriksanya sebentar untuk memastikan baterainya masih kuat, lalu membuka pintu rumah dengan hati-hati, seolah-olah tak ingin mengganggu keheningan yang menyelimuti desa sepi ini. Udara di luar dingin dan lembab, menyelinap ke dalam kemejaku yang tipis dan membuat kulitku merinding. Tapi aku melangkah maju, menyinari jalan tanah yang basah dengan cahaya senter yang lelet menembus kabut tebal di depanku. Suara derit roda kayu itu terdengar lagi, lebih jelas sekarang, lebih dekat, seperti ada kereta tua yang bergerak pelan di tengah sawah, dan aku mengikuti suara itu. Langkahku hati-hati tapi penuh tekad, meskipun ada bagian kecil di pikiranku yang berteriak untuk kembali ke dalam rumah. Aku sampai di tepi sawah, tanah di bawah kakiku licin dan penuh genangan air kecil yang memantulkan cahaya bulan purnama yang samar di balik kabut, dan di sana, di antara jejak-jejak kaki yang kabur, aku menemukan sesuatu, jejak roda, lebar dan dalam, seperti dari kereta kuno yang ditarik dengan kekuatan besar, terukir jelas di lumpur basah yang masih segar. Aku, Rudi Prasetyo, berlutut untuk memeriksanya lebih dekat. Jari-jariku menyentuh tepi jejak itu, merasakan tekstur tanah yang dingin dan licin, dan aku merasa ada getaran aneh di udara, seperti ada yang mengawasiku dari balik kabut yang semakin tebal. Aku mengikuti jejak itu dengan senter, harapanku membuncah untuk menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini, tapi tak jauh dari tempatku berdiri, jejak itu tiba-tiba hilang. Tak ada lagi tanda roda, tak ada lagi garis yang terukir, seolah-olah kereta itu lenyap ke dalam udara, meninggalkanku dengan perasaan kosong yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke segala arah, cahaya senter bergetar di tanganku, dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang membuat darahku seketika membeku. Tawa perempuan, lembut tapi menusuk, datang dari arah rumah Mbak Sari yang tak jauh dari posisiku sekarang. Aku, Rudi Prasetyo, merasa napasku tercekat. Tawa itu terdengar akrab tapi aneh, seperti campuran antara suara Mbak Sari yang kukenal dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih gelap dari yang pernah kudengar. Dengan hati-hati, aku melangkah menuju rumahnya, menyelinap di balik pohon-pohon pisang yang bayangannya bergoyang di bawah cahaya bulan, dan saat aku sampai di dekat jendela kayu yang sedikit terbuka, aku mengintip ke dalam dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Di dalam, aku melihat Mbak Sari berdiri di depan cermin tua yang dipenuhi bercak-bercak hitam, rambut panjangnya tergerai lelet di punggungnya, dan dia berbicara sendiri. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara lembut yang biasa kudengar. Suara itu lebih dalam, lebih berat, seperti suara seorang wanita tua yang sudah hidup ratusan tahun, penuh dengan nada yang tak manusiawi. Aku, Rudi Prasetyo, menahan napas, mencoba mendengarkan apa yang dia katakan, tapi kata-katanya dalam bahasa Jawa kuno yang aku tak mengerti, hanya beberapa frasa yang samar seperti datang dan jiwa yang terdengar jelas di tengah bisikan itu, membuatku merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tak seharusnya aku saksikan. Mbak Sari bergerak perlahan, tangannya menyentuh cermin dengan jari-jari yang tampak pucat di bawah cahaya lampu minyak, dan untuk sesaat, aku bisa bersumpah aku melihat bayangan lain di balik pantulannya, bayangan sosok tinggi dengan jubah hitam, wajahnya tak terlihat, tapi matanya bersinar merah samar di kegelapan. Tawa itu kembali, kali ini lebih keras, dan aku mundur selangkah. Kayu di bawah kakiku berderit pelan, membuatku takut ketahuan, tapi Mbak Sari tak berbalik.
dia terus berbicara. Suaranya kini bercampur dengan dengusan samar seperti kuda, dan aku merasa seperti ada yang menarikku dari dalam, memaksaku untuk mendekat meskipun setiap instingku berteriak untuk lari. Aku, Rudi Prasetyo, akhirnya mundur sepenuhnya, meninggalkan jendela itu dengan napas tersengal. Tanganku yang memegang senter bergetar hebat, dan keringat dingin membasahi dahi serta punggungku meskipun udara malam begitu dingin. Aku berlari pulang, pintu rumahku kubuka dengan tergesa, dan aku menguncinya 2 kali, bersandar di dinding sambil mencoba menenangkan diri, tapi gambar Mbak Sari di depan cermin itu terus terngiang di kepalaku, bersama dengan suara-suara aneh yang keluar dari mulutnya. Apa yang baru saja kulihat? Apakah itu benar-benar Mbak Sari? Atau ada sesuatu yang mengendalikan dia? Dan yang paling mengganggu, apa hubungannya dengan lampor yang terus disebut-sebut? Dengan kereta kuno yang jejaknya hilang di sawah? Aku tak bisa tidur malam itu, duduk di ranjang dengan senter menyala di tangan, menatap pintu yang terkunci, dan merasa seperti ada yang mengetuk dari luar, meskipun tak ada suara nyata yang menyertainya. Pagi harinya, aku bangun dengan mata yang perih dan tubuh yang lelah, tapi pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang terjadi pada Mbak Sari? Mengapa suaranya berubah seperti itu? Dan yang paling mencekam, apakah aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tak seharusnya aku dekati? Aku melirik arah rumah Mbak Sari dari jendela, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya kabut tipis yang masih menggantung di udara, seperti pengingat bahwa malam kemarin bukan cuma mimpi. Aku, Rudi Prasetyo, tahu bahwa aku tak bisa mengabaikan ini lagi. Ada sesuatu yang besar di balik desa ini, sesuatu yang mungkin melibatkan Mbak Sari, dan aku mulai merasa bahwa setiap langkah yang kulakukan membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa kulihat ujungnya. Apa yang akan terjadi malam ini? Akankah suara itu kembali? Atau akankah ada yang lebih mengerikan menantiku di balik kabut yang tak pernah benar-benar pergi? Hari ke-6 di desa Sumberwangi membawa suasana yang semakin berat, seolah-olah udara di sekitarku dipenuhi oleh bayang-bayang tak terlihat yang perlahan menyusup ke dalam setiap sudut pikiranku, membuatku merasa seperti sedang berada di tepi jurang yang tak bisa kulihat dasarnya. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan mata yang terasa seperti dipenuhi pasir setelah malam yang penuh ketegangan. Gambar Mbak Sari berdiri di depan cermin dengan suara aneh yang keluar dari mulutnya terus menghantuiku, bercampur dengan jejak roda yang hilang di sawah dan tawa perempuan yang terdengar seperti panggilan dari dunia lain. Hari itu, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, pergi ke kantor kecamatan, menyapa Pak Slamet dengan senyum yang terpaksa, dan mengetik laporan dengan tangan yang sesekali bergetar. Tapi pikiranku tak pernah benar-benar bisa lepas dari Mbak Sari, dari cara dia bertingkah di malam makan malam itu, dan dari apa yang kulihat saat mengintip ke jendelanya semalam. Aku mulai curiga padanya. Rasa tak percaya itu tumbuh perlahan di dalam diriku, seperti tunas kecil yang akhirnya menjadi pohon besar yang sulit diabaikan. Ada sesuatu di balik senyumnya yang lembut, di balik tatapannya yang dalam, dan di balik suara tua yang keluar dari mulutnya. Sesuatu yang membuatku yakin bahwa dia tahu lebih banyak tentang desa ini, tentang lampor, dan mungkin tentang suara derit roda kayu yang terus menghantuiku. Setelah selesai bekerja, aku memutuskan untuk mendekatinya, berjalan menuju rumahnya dengan langkah yang hati-hati, membawa alasan sederhana untuk mengobrol, berharap bisa mengorek sedikit informasi tanpa membuatnya curiga. Aku mengetuk pintu kayu tuanya, dan Mbak Sari membukanya dengan senyum yang sama seperti biasa. Daster biru mudanya yang tipis terlihat di bawah cahaya sore yang redup. Rambut panjangnya tergerai lelet di pundaknya, tapi matanya kali ini terasa dingin, seperti danau yang tak bisa kulihat dasarnya. "Pagi, Mas Rudi," sapanya. Suaranya lembut tapi ada nada hati-hati yang tak bisa disembunyikan. "Ada apa datang ke sini? Lagi-lagi mau minta sayur?" "Ya." Aku, Rudi Prasetyo, mencoba tersenyum, mengangguk kecil sambil bilang, "Enggak, Mbak. Cuma mau ngobrol bentar." Aku dengar suara aneh belakangan ini, kayak roda kayu gitu, dan aku penasaran apa Mbak tahu sesuatu tentang desa ini. Matanya menyipit sedikit. Senyumnya tetap ada tapi kini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu, dan dia menjawab, "Suara roda? Mungkin cuma angin, Mas. Desa ini sepi. Suara-suara aneh kadang muncul kalau malam. Nggak usah dipikirin." Nada suaranya dingin, hampir seperti perintah, dan dia melirik ke arah sawah sejenak sebelum kembali menatapku, membuatku merasa seperti sedang diukur, seperti dia tahu aku tak sepenuhnya percaya padanya. Aku mencoba menyelami lebih dalam, bertanya dengan nada yang lebih lembut. "Tapi aku juga dengar kata, lampor, dari Pak Joko dan Dika. Apa itu ada hubungannya sama suara itu?"
Mbak Sari berhenti sejenak. Tangannya yang memegang ambang pintu sedikit menegang, dan senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit kubaca, campuran antara ketakutan dan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuatku ingin mundur tapi juga ingin tahu lebih banyak. "Lampor?" katanya perlahan, suaranya hampir seperti bisikan. "Itu cuma cerita tua, Mas. Gak usah dipikirin. Serius. Kalau cuma itu, aku mau istirahat dulu, ya." Dia menutup pintu perlahan, meninggalkanku berdiri di luar dengan perasaan kosong, tapi juga semakin yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan semua keanehan yang kualami sejak tiba di desa ini. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, menyelinap ke dalam celah-celah jendela meskipun aku sudah menguncinya rapat, dan suara angin yang bersiul di luar terdengar seperti tangisan jauh yang membuatku semakin gelisah. Aku, Rudi Prasetyo, mencoba tidur, memejamkan mata sambil memeluk bantal tua yang sudah usang, berharap bisa melarikan diri dari semua pertanyaan yang menggerogoti pikiranku, tapi tidur itu tak datang begitu saja. Malah, aku jatuh ke dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Di dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah sawah yang diselimuti kabut tebal, bulan purnama bersinar samar di atas, dan di kejauhan, aku melihat Mbak Sari, rambut panjangnya berkibar meskipun tak ada angin. Tangannya memegang tali kekang kereta tua yang roda kayunya berderit pelan, mengeluarkan suara yang sama seperti yang kudengar setiap malam. Aku, Rudi Prasetyo, mencoba bergerak, mencoba berbicara, tapi tubuhku seperti membatu, dan Mbak Sari berbalik menghadapku. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bayangan kehidupan, seperti lubang yang menarikku ke dalam kegelapan. Dia menatapku lama, lalu memanggil namaku, "Rudi," dengan suara yang dalam, tua, dan penuh dengan sesuatu yang mengerikan, suara yang sama seperti yang kudengar saat mengintip jendelanya malam itu. Di tangannya, tali kekang itu bergetar, dan kereta tua itu mulai bergerak pelan menuju arahku. Roda kayunya meninggalkan jejak di tanah basah, tapi jejak itu lenyap seketika, seperti ditelan kabut, dan aku merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku, memaksaku untuk mendekat, meskipun aku tak ingin. Aku terbangun dengan teriakan kecil yang tercekat di tenggorokan. Tubuhku basah oleh keringat dingin, napasku tersengal, dan jantungku berdetak kencang seperti ingin meloncat keluar dari dadaku. Aku, Rudi Prasetyo, duduk di ranjang, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Tapi saat aku membuka mata dan menatap ke arah pintu, aku membeku. Pintu rumahku sedikit terbuka, celah kecil yang cukup lebar untuk membiarkan udara dingin dan kabut masuk. Padahal aku yakin aku menguncinya 2 kali sebelum tidur, bahkan memeriksanya lagi sebelum mematikan lampu minyak. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah itu, menciptakan bayangan aneh di lantai kayu, dan aku merasa seperti ada yang berdiri di luar, menatapku, menunggu aku membuat langkah selanjutnya. Aku, Rudi Prasetyo, bangkit dari ranjang dengan tangan yang gemetar, mengambil senter dari meja kecil, dan melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkahku diiringi oleh derit lantai yang terasa seperti pengingat bahwa aku tak sendirian. Aku mendorong pintu perlahan, cahaya senter bergetar di tanganku, dan di luar, aku tak melihat apa-apa kecuali kabut tebal yang bergerak pelan. Tapi aku bisa bersumpah aku mendengar dengusan samar, seperti kuda yang berdiri tak jauh dari rumahku, dan suara derit roda yang kembali menggema, kali ini lebih dekat, lebih nyata, seperti sedang mengelilingi rumahku dengan niat yang tak bisa kupahami. Aku buru-buru menutup pintu, menguncinya lagi dengan tangan yang gemetar, dan bersandar di dinding, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mimpi itu, pintu yang terbuka, dan perasaan bahwa Mbak Sari, dengan rahasianya yang gelap, mungkin tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa arti mimpi itu? Mengapa pintu rumahku terbuka meskipun aku yakin menguncinya? Dan yang paling mencekam, apakah Mbak Sari benar-benar bagian dari semua ini? Bagian dari Lampor yang terus disebut-sebut? Atau apakah dia korban seperti aku? Aku melirik arah rumahnya dari jendela, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kabut tipis yang masih menyelimuti desa, seperti selimut yang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Aku, Rudi Prasetyo, tahu bahwa aku tak bisa lagi mengabaikan ini. Ada sesuatu yang hidup di balik kabut, sesuatu yang mungkin melibatkan Mbak Sari, dan setiap langkah yang kulakukan tampaknya membawaku lebih dalam ke dalam misteri yang semakin gelap, semakin berbahaya, dan mungkin semakin dekat untuk mengungkap sesuatu yang aku tak yakin aku siap untuk menghadapinya. Apa yang akan terjadi malam ini? Akankah pintu itu terbuka lagi?
Atau akankah ada yang lebih mengerikan menanti di balik kabut yang tak pernah pergi? Hari ketujuh di desa Sumberwangi terasa seperti hari yang penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Seolah-olah udara di sekitarku dipenuhi oleh bisikan halus yang tak bisa kudengar dengan jelas tapi terus menggantung di tepi kesadaranku, membuat setiap napas yang kulakukan terasa lebih berat dari biasanya. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan tubuh yang masih lelah setelah malam yang dipenuhi mimpi buruk dan pintu yang terbuka tanpa alasan. Gambar Mbak Sari dengan matanya kosong dan suara tua yang keluar dari mulutnya terus menghantuiku, bercampur dengan rasa curiga yang semakin kuat bahwa dia memegang kunci dari semua misteri yang mengelilingi desa ini. Pagi itu, aku memutuskan untuk mencari Dika, teman ngobrolku yang beberapa hari lalu menceritakan tentang Lampor, berharap dia bisa membantuku menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ada bagian kecil di hatiku yang takut akan apa yang mungkin kami temukan. Aku menemukan Dika di tepi sawah, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sudah robek di lutut. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat pucat, seolah-olah dia juga merasakan ketegangan yang sama denganku. "Pagi, Dik," sapaku, mencoba menyembunyikan kegelisahan di suaraku dengan senyum tipis. "Boleh nggak kita cari tahu apa yang ada di sawah?" Aku dengar suara aneh dan lihat jejak roda beberapa malam lalu. Aku penasaran apa ada hubungannya sama cerita Lampor yang kamu bilang. Dika melirikku dengan ekspresi yang bercampur antara ragu dan takut. Tangannya memegang skop kecil yang mungkin dia pakai untuk membantu warganya, dan dia mengangguk perlahan, bilang, "Boleh, Mas, tapi hati-hati ya, kalau beneran ada apa-apa, kita mundur aja, oke?" Kami melangkah masuk ke sawah, tanah basah berdiri di bawah kakiku, dan kabut tipis masih menyelimuti udara meskipun matahari sudah mulai naik, menciptakan suasana yang lembab dan sunyi yang membuatku merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Aku, Rudi Prasetyo, membawa kamera tua yang kubawa dari kota, berharap bisa mendokumentasikan apapun yang kami temukan. Sementara Dika berjalan di sampingku dengan langkah yang hati-hati, matanya terus mengamati ke segala arah seolah-olah dia takut ada yang mengawasi kami. Kami berjalan lebih dalam, melewati deretan padi yang bergoyang pelan, dan setelah beberapa menit, Dika berhenti tiba-tiba, menunjuk ke arah sebuah gundukan tanah tua yang hampir tersembunyi di antara rumput liar, ditutupi oleh lumut hijau yang tebal dan beberapa batu kecil yang tergeletak di atasnya. Aku mendekat, lututku menyentuh tanah yang dingin, dan aku melihat salah satu batu kecil itu memiliki ukiran aneh. Tulisan Jawa kuno yang samar, garis-garis melengkung yang tampak seperti huruf tapi tak bisa kubaca, seperti bahasa dari zaman yang sudah lama dilupain. Aku, Rudi Prasetyo, merasa jantungku berdetak lebih kencang. Tanganku mengambil kamera untuk mengambil foto. Cahaya kilas kamera menyelinap ke dalam kabut, dan untuk sesaat, aku bisa bersumpah aku melihat bayangan samar bergerak di kejauhan. Tapi saat aku menoleh, tak ada apa-apa selain padi yang bergoyang. Dika, yang berdiri di belakangku, tiba-tiba menarik napas panik. Wajahnya pucat, dan dia berbisik dengan suara yang gemetar. "Mas Rudi, stop! Kita pergi sekarang. Ini nggak bener. Aku ngerasa ada yang ngeliat kita." Tapi aku, diliputi oleh rasa penasaran yang tak bisa kuhentikan, mengabaikan peringatannya, mengambil beberapa foto lagi, merasa seperti aku sedang membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Kami akhirnya meninggalkan sawah. Dika berjalan lebih cepat dari biasanya. Matanya terus melirik ke belakang seolah-olah ada yang mengikuti kami, dan aku merasa ada getaran aneh di udara, seperti bisikan halus yang tak bisa kudengar tapi terus mengelilingiku. Aku, Rudi Prasetyo, pulang ke rumah dengan kamera di tangan. Foto-foto itu terasa seperti beban berat di pikiranku. Dan meskipun aku ingin segera memeriksanya, aku memutuskan untuk menunggu sampai malam, berharap cahaya lampu minyak bisa memberiku keberanian untuk melihat apa yang tertangkap oleh lensa itu. Malam tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Kabut turun lagi, lebih tebal, lebih dingin, dan desa menjadi sunyi total, seperti dunia yang ditinggalkan oleh semua kehidupan, meninggalkanku sendirian dengan pikiran-pikiran yang semakin gelap. Aku duduk di ranjang, lampu minyak menyala di sampingku, dan aku membuka kamera, memeriksa foto-foto yang kutangkap di sawah. Gundukan tanah itu terlihat jelas. Batu kecil dengan tulisan Jawa kuno itu tampak samar tapi nyata, dan untuk sesaat, aku merasa ada kepuasan kecil karena akhirnya menemukan sesuatu yang konkret. Tapi saat aku menggeser ke foto berikutnya, aku membeku. Di sudut gambar, ada bayangan aneh. Sosok tinggi dengan jubah hitam yang tak jelas wujudnya, berdiri di antara padi, dan matanya. Matanya tampak seperti dua titik merah yang menyala di kegelapan, menatap langsung ke arah kameraku. Aku, Rudi Prasetyo, menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma bayangan pohon atau efek cahaya. Tapi perasaan dingin yang merayap di tulang punggungku bilang sebaliknya.
Tiba-tiba, malam itu menjadi lebih mencekam. Suara derit roda kayu terdengar lagi, tapi kali ini tak dari kejauhan, melainkan tepat di depan rumahku, begitu jelas sehingga aku bisa membayangkan roda kayu itu berputar pelan di tanah basah di luar. Aku, Rudi Prasetyo, mematikan lampu minyak, duduk di kegelapan, dan menahan napas, berharap suara itu akan hilang seperti sebelumnya, tapi malah ada suara baru, ketukan pelan di pintu, ritmis dan teratur, seperti jari yang mengetuk kayu dengan sengaja, membuat jantungku berdetak kencang sampai terasa di tenggorokan. Aku tak berani bergerak, tak berani membuka pintu, tak berani melihat apa yang ada di luar, karena aku tahu bahwa apapun yang ada di balik kabut itu, apapun yang meninggalkan jejak di sawah, dan apapun yang tertangkap di fotoku, sedang mengetuk pintu itu, mengundangku, menggodaku, atau mungkin menantangku untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Aku, Rudi Prasetyo, duduk di kegelapan, tanganku memegang senter tapi tak berani menyalakannya, dan setiap ketukan di pintu terasa seperti pukulan kecil di hatiku, meninggalkanku dengan pertanyaan yang menggantung. Siapa atau apa yang ada di luar? Apakah itu Mbak Sari, dengan rahasianya yang gelap, atau sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, yang terkait dengan Lampor? Dan yang paling mencekam, apa yang akan terjadi jika aku membuka pintu itu, atau jika aku terus mengabaikannya? Malam itu berlalu dengan lambat, ketukan itu berhenti setelah beberapa menit, tapi suara derit roda tetap terdengar samar, seperti mengelilingi rumahku, dan aku tahu bahwa apapun yang ada di luar itu tak akan pergi begitu saja. Misteri ini semakin mendekat, semakin nyata, dan aku mulai merasa bahwa aku tak punya pilihan selain menghadapinya. Meskipun aku tak tahu apa yang menantiku di babak berikutnya dari cerita mengerikan ini. Hari ke-8 di Desa Sumberwangi membawa rasa cemas yang semakin dalam. Seolah-olah setiap inci udara di sekitarku dipenuhi oleh ketegangan tak terucapkan yang perlahan menyusup ke dalam tulang-tulangku, membuatku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan tubuh yang terasa berat, keringat dingin masih menempel di dahiku setelah malam yang dipenuhi ketukan pelan di pintu dan suara derit roda kayu yang terdengar seperti ancaman yang terus mengintai di luar rumahku. Dan meskipun matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, cahayanya tak mampu menghapus bayangan gelap yang kini mulai menari di pikiranku. Hari itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, pergi ke kantor kecamatan, menyapa Mita dengan senyum yang terpaksa, dan mengetik laporan dengan tangan yang sesekali bergetar. Tapi setiap kali aku sendirian, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasiku tak pernah hilang, seperti mata tak terlihat yang terus mengikuti setiap gerakanku. Sore harinya, setelah pulang dari kantor dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, karena aku tak ingin terlalu lama berada di luar saat kabut mulai turun lagi, aku memutuskan untuk membersihkan rumah kecilku, berharap aktivitas sederhana itu bisa mengalihkan pikiranku dari semua keanehan yang kualami. Aku menyapu lantai kayu yang berderit dengan sapu lidi tua, mengelap meja kecil yang penuh debu, dan saat aku berjalan ke sudut kamar untuk mengambil kain lap, aku berhenti tiba-tiba. Di lantai, di antara celah-celah kayu yang usang, aku melihat sehelai rambut panjang, hitam, berkilau, tergeletak seperti meninggalkan jejak yang tak seharusnya ada. Aku, Rudi Prasetyo, membeku, jantungku berdetak kencang, karena aku yakin aku tinggal sendiri di rumah ini, tak ada siapapun yang bisa meninggalkan rambut sepanjang itu, dan pikiranku langsung melayang ke Mbak Sari, ke rambut panjangnya yang selalu tergerai lelet, dan ke suara tua yang kudengar dari jendelanya beberapa malam lalu. Aku mengambil rambut itu dengan jari yang gemetar, merasakan teksturnya yang halus tapi dingin, dan saat aku melangkah ke cermin kecil di sudut kamar untuk membuangnya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seketika membeku. Di pantulan cermin, berdiri di belakangku, ada bayangan sosok lain, tinggi, kurus, dengan jubah hitam yang berkibar meskipun tak ada angin di dalam ruangan. Wajahnya tak terlihat, hanya 2 titik merah samar yang tampak seperti mata yang menatapku dengan intensitas yang mengerikan. Aku, Rudi Prasetyo, berbalik cepat, senter di tanganku hampir jatuh. Tapi tak ada apa-apa di belakangku, hanya dinding kayu tua dan bayangan lampu minyak yang bergoyang pelan. Aku menatap cermin lagi, dan bayangan itu hilang. Tapi perasaan dingin yang merayap di tulang punggungku bilang bahwa itu bukan halusinasiku. Sesuatu ada di sini, sesuatu yang tahu aku ada, dan sesuatu yang mungkin sudah lama mengawasiku. Malam itu, aku tak bisa tidur, duduk di ranjang dengan lampu minyak yang menyala samar, menatap cermin dari kejauhan, dan setiap beberapa menit, bayangan itu muncul lagi. Kadang hanya sekejap, kadang lebih lama, berdiri diam di belakang pantulanku. Jubah hitamnya tampak seperti asap yang bergerak perlahan, dan matanya yang merah itu seolah-olah menembus jiwa saya. Aku, Rudi Prasetyo,
mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin ini cuma efek kelelahan atau imajinasiku yang liar. Tapi saat aku bangun untuk memeriksa lantai lagi, aku menemukan lebih banyak rambut panjang tersebar di sudut-sudut rumah. Seperti jejak yang ditinggalkan dengan sengaja, membuatku merasa seperti ada yang masuk ke dalam rumahku saat aku tak sadar. Meninggalkan tanda bahwa aku tak lagi sendirian. Pikiranku melayang ke Mbak Sari lagi, ke senyum dinginnya saat aku mencoba bertanya, dan ke mimpi buruk di mana dia memegang tali kekang kereta tua. Apakah dia bagian dari ini, atau apakah dia juga korban seperti aku? Keesokan harinya, dengan perasaan yang semakin tertekan, aku memutuskan untuk mendatangi Pak Joko, kepala desa yang beberapa hari lalu menyebut kata "lampor" dengan ekspresi ketakutan yang cepat disembunyikan. Aku menemukannya di teras rumahnya, mengenakan kemeja kotak-kotak lusuh dan memegang sebatang rokok kretek yang asapnya melayang perlahan ke udara. Wajahnya penuh kerutan yang tampak lebih dalam dari biasanya, seperti dia juga membawa beban yang tak bisa diceritakan. "Pagi, Pak Joko," sapaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun tanganku sedikit gemetar. "Bisa nggak saya tanya sesuatu? Aku lihat hal-hal aneh di rumahku, kayak bayangan di cermin dan rambut panjang di lantai. Padahal aku tinggal sendiri. Apa ini ada hubungannya sama lampor?" Pak Joko menatapku lama, matanya menyipit, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan ketakutan di wajahnya sebelum dia menghembuskan asap rokoknya, mengalihkan pandangan ke arah sawah yang diselimuti kabut tipis. "Mas Rudi," katanya dengan suara yang dalam dan penuh peringatan, "jangan cari tahu yang gak perlu kamu tahu. Desa ini, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tertutup. Kalau kamu lihat bayangan atau apa gitu, coba abaikan, kunci pintu, dan jangan keluar malam. Itu yang bisa aku bilang." Nada suaranya tegas, hampir seperti perintah, dan dia tak memberi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut, malah bangkit dari kursinya dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku berdiri di teras dengan perasaan kosong dan semakin bingung. Aku, Rudi Prasetyo, pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Peringatan Pak Joko menggema di kepalaku seperti lonceng tua yang terus berdentang. Tapi rasa penasaran yang membakar di dalam diriku tak bisa kuhentikan. Bayangan di cermin, rambut panjang di lantai, dan suara derit yang semakin dekat setiap malam. Semua itu terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambar yang mengerikan. Dan aku tahu aku tak bisa lagi berpaling. Malam itu, aku duduk di ranjang dengan senter menyala di tangan, menatap cermin dari kejauhan, dan saat bayangan itu muncul lagi, tinggi, kurus, dengan jubah hitam dan mata merah yang menyala, aku merasa seperti ada yang berbisik di telingaku, suara yang samar tapi familiar, seperti suara Mbak Sari yang bercampur dengan bisikan Jawa kuno dari radio tua itu. Pintu rumahku terasa seperti garis pemisah antara aku dan apapun yang ada di luar, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika bayangan itu tak lagi hanya di cermin? Apakah Mbak Sari tahu tentang ini? Atau apakah dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan yang paling mencekam, apa yang akan menantiku di malam-malam berikutnya jika aku terus mencari tahu rahasia yang dilarang oleh Pak Joko? Hari ke-9 di Desa Sumberwangi membawa suasana yang jauh lebih kelam dari yang pernah kualami sebelumnya. Seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti berputar, terperangkap dalam lingkaran abadi kabut tebal yang tak kunjung hilang selama 2 hari berturut-turut, menyelimuti desa ini seperti kain kafan yang perlahan mencekik setiap tanda kehidupan yang tersisa. Aku, Rudi Prasetyo, terbangun dengan perasaan tertekan yang semakin dalam. Tubuhku terasa lelet dan pikiranku dipenuhi oleh bayangan sosok tinggi dengan jubah hitam yang terus muncul di cermin, rambut panjang yang misterius di lantai rumahku, dan peringatan samar Pak Joko yang terngiang seperti mantra yang tak bisa kulupain. Cahaya matahari yang biasanya menyelinap melalui celah-celah jendela kini tak lagi terlihat, digantikan oleh lapisan kabut putih yang tebal, membuat siang hari terasa seperti malam yang tak pernah usai, dan suara angin yang bersiul di luar terdengar seperti jeritan jauh yang menambah ketegangan di udara. Selama 2 hari itu, desa menjadi semakin sunyi. Warga-warga yang biasanya terlihat di siang hari kini menghilang dari pandanganku. Pintu-pintu rumah tetap terkunci rapat, dan tak ada suara anak-anak yang berlarian atau petani yang bekerja di sawah. Hanya keheningan yang mencekam, hanya kabut yang bergerak perlahan, dan hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang tahu aku ada di sini. Aku, Rudi Prasetyo, mencoba menjalani hari dengan duduk di dalam rumah, menatap radio transistor tua yang kini tak lagi kuhidupkan karena takut mendengar bisikan aneh lagi, dan sesekali melirik cermin kecil di sudut kamar. Harapanku agar bayangan itu tak muncul lagi, tapi malam kedua tanpa akhir itu membawa keanehan yang baru. Suara langkah kaki di atap rumahku, pelan tapi pasti, seperti seseorang berjalan dengan sepatu berat di atas genteng tua yang berderit, diikuti oleh tawa perempuan yang
langsung membuat darahku membeku. Tawa itu sama persis dengan yang kudengar dari jendela rumah Mbak Sari beberapa malam lalu. Lembut tapi menusuk, penuh dengan nada yang tak manusiawi, dan aku, Rudi Prasetyo, bangkit dari ranjang dengan jantung yang berdetak kencang. Tanganku menggenggam senter dengan erat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Suara langkah itu berhenti sejenak, digantikan oleh derit roda kayu yang kini terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Seperti kereta tua yang berhenti tepat di depan rumahku, dan tawa itu kembali, kali ini lebih keras, lebih jelas, membuatku merasa seperti ada yang menggodaku dari luar, mengundangku untuk keluar meskipun setiap instingku berteriak untuk tetap di dalam. Aku duduk kembali, napasku tersengal, dan mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma angin atau imajinasiku yang liar, tapi perasaan dingin yang merayap di tulang punggungku bilang sebaliknya. Ada sesuatu di atap, ada sesuatu di luar, dan itu mungkin bukan manusia. Malam itu berlalu dengan lambat, dan meskipun kabut tak kunjung hilang, aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Rasa penasaran yang membakar di dalam diriku akhirnya menang atas ketakutan yang mencengkram, dan aku tahu aku harus mengintai rumah Mbak Sari lagi, berharap bisa menemukan jawaban atas tawa itu, atas suara langkah di atap, dan atas semua keanehan yang mengelilingiku. Aku, Rudi Prasetyo, mengenakan jaket tua untuk melindungi diri dari udara dingin, mengambil senter dan kamera, lalu melangkah keluar rumah dengan hati-hati. Pintu kubuka hanya selebar yang diperlukan, dan kabut langsung menyergapku, membatasi pandanganku hanya beberapa meter di depan. Aku berjalan perlahan menuju rumah Mbak Sari, menyelinap di balik pohon-pohon pisang yang bayangannya terdistorsi oleh kabut, dan saat aku sampai di dekat jendelanya, aku mengintip ke dalam dengan napas yang tertahan. Rumahnya gelap, lampu minyak tak menyala, dan untuk sesaat aku merasa kecewa karena tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tiba-tiba pintu kayu itu terbuka perlahan, dan aku melihat Mbak Sari keluar. Rambut panjangnya tergerai lelet di punggungnya, daster merah marunnya yang tipis berkibar meskipun tak ada angin yang terasa, dan langkahnya aneh, seperti melayang di atas tanah. Kakinya tak benar-benar menyentuh lumpur basah di bawah, seolah-olah dia ditopang oleh kekuatan tak terlihat, yang membawanya menuju sawah dengan gerakan yang teratur dan penuh tujuan. Aku, Rudi Prasetyo, membeku di tempat, jantungku berdetak kencang, dan aku mengangkat kamera untuk mengambil foto. Cahaya kilas menyelinap ke dalam kabut, tapi Mbak Sari tak berbalik. Dia terus berjalan, lenyap perlahan di antara padi-padi yang bergoyang, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk antara takut dan terpukau. Aku, Rudi Prasetyo, mundur perlahan, tanganku yang memegang kamera bergetar, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan. Mengapa Mbak Sari berjalan seperti itu? Kemana dia pergi di tengah kabut yang tak kunjung hilang? Dan yang paling mencekam, apakah tawa yang kudengar di atap rumahku berasal darinya? Atau dari sesuatu yang mengendalikannya? Aku berlari pulang, pintu rumahku kubuka dengan tergesa, dan aku menguncinya 2 kali, bersandar di dinding sambil mencoba menenangkan diri. Tapi suara derit roda kayu kembali terdengar, kali ini dari kejauhan, seperti mengikuti jejak Mbak Sari ke dalam sawah. Aku duduk di ranjang, menatap foto yang baru kutangkap, gambar Mbak Sari yang melayang di kabut, dan di sudut foto, ada bayangan samar kereta tua dengan roda kayu yang terlihat jelas, membuatku merasa seperti aku baru saja membuka pintu ke sesuatu yang tak bisa kututup lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Kabut masih menyelimuti desa, dan aku melirik ke arah rumah Mbak Sari, tapi tak ada tanda-tanda dia kembali. Hanya keheningan yang mencekam, hanya kabut yang bergerak perlahan, dan hanya perasaan bahwa aku semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Aku, Rudi Prasetyo, tahu bahwa aku tak bisa lagi mengabaikan ini. Ada hubungan antara Mbak Sari, tawa itu, langkah di atap, dan kereta tua yang terus muncul. Dan setiap langkah yang kulakukan tampaknya membawaku lebih dalam ke dalam misteri yang tak punya ujung. Misteri yang mungkin melibatkan lampor, atau mungkin sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, yang menunggu di balik kabut yang tak pernah pergi. Apa yang akan terjadi jika aku mengikuti Mbak Sari ke sawah? Akankah aku menemukan jawaban? Atau akankah aku hilang selamanya di malam tanpa akhir ini? Hari ke-10 di desa Sumberwangi menjadi titik balik yang tak pernah kuharapkan. Sebuah malam yang terasa seperti pintu masuk ke dunia lain, di mana kabut tebal yang tak kunjung hilang selama 3 hari terakhir kini berubah menjadi dinding hidup yang menyelimuti segalanya, menyembunyikan desa ini dalam lapisan misteri yang semakin pekat dan mencekam. Aku, Rudi Prasetyo, bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tubuhku terasa berat seperti dipenuhi timah. Pikiranku dipenuhi oleh gambar Mbak Sari yang melayang menuju sawah dalam kabut malam sebelumnya, foto kereta tua yang tertangkap kameraku, dan tawa perempuan yang terdengar dari atap rumahku.
Semua itu bercampur menjadi satu benang merah yang menarikku ke dalam kegelapan yang tak bisa kuingkari lagi. Siang itu, aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di dalam rumah, menatap jendela yang tak menunjukkan apa-apa selain kabut putih yang bergerak perlahan. Tapi rasa penasaran yang membakar di dalam diriku akhirnya menang. Aku tahu aku harus mengikuti Mbak Sari ke sawah, meskipun setiap serat tubuhku berteriak bahwa itu adalah ide yang sangat berbahaya. Malam tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Kabut menjadi semakin tebal. Udara dingin menyelinap ke dalam rumah meskipun pintu dan jendela sudah kukunci rapat, dan suara angin yang bersiul di luar terdengar seperti panggilan samar yang menggoda aku untuk keluar. Aku, Rudi Prasetyo, mengenakan jaket tua yang sudah lusuh, mengambil senter dan kamera, lalu melangkah keluar dengan hati-hati. Pintu kubuka hanya selebar yang diperlukan, dan seketika kabut menyergapku, membatasi pandanganku hanya beberapa langkah di depan, membuatku merasa seperti sedang berjalan buta ke dalam lubang hitam yang tak punya ujung. Aku berjalan menuju sawah, mengikuti jejak samar yang kutaksir sebagai arah Mbak Sari semalam. Tanah basah berderit di bawah kakiku, dan setiap langkah terasa seperti pendekatan ke sesuatu yang tak bisa kulihat tapi bisa kurasakan. Seperti ada energi aneh yang menarikku, seperti bisikan halus yang terus menggema di telingaku. Setelah beberapa menit berjalan, cahaya senterku menangkap sesuatu di tengah sawah. Kereta tua dengan roda kayu yang besar dan usang, berhenti diam di antara padi-padi yang bergoyang pelan, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang tak jelas wujudnya, berdiri seperti bayangan hidup yang bergerak perlahan di dalam kabut. Aku, Rudi Prasetyo, membeku, jantungku berdetak kencang sampai terasa di tenggorokan. Dan saat aku menyorotkan senter lebih dekat, aku melihat Mbak Sari berdiri di depan kereta. Rambut panjangnya tergerai lelet di punggungnya, daster merah marunnya yang tipis berkibar meskipun tak ada angin, dan dia menoleh ke arahku, senyumnya mengerikan. Mulutnya terbuka lebar menunjukkan gigi yang tampak tajam. Matanya hitam pekat tanpa bayangan kehidupan, seperti lubang yang menarikku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku, Rudi Prasetyo, merasa tubuhku tiba-tiba kaku, kaki dan tanganku seperti membatu, dan ada kekuatan tak terlihat yang menarikku mendekat, seperti tali halus yang melilit tubuhku, memaksaku melangkah perlahan menuju kereta itu, menuju Mbak Sari, menuju sosok-sosok hitam yang kini mulai berbisik dengan suara yang dalam dan tua. Suara yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno yang aku tak mengerti tapi terasa penuh dengan ancaman. Bisikan itu mengulang-ulang kata, "Lampor." Dan aku merasa seperti jiwa saya sedang dicabut perlahan. Seperti ada sesuatu yang mencoba mengambil alih tubuhku. Tapi di tengah kepanikan itu, aku mendengar suara Dika di kepalaku, peringatannya untuk tak keluar malam. Dan dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku memaksa diri untuk berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, meninggalkan kereta tua, Mbak Sari, dan bisikan-bisikan itu di balik kabut yang semakin tebal. Aku sampai di rumah dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahi dan punggungku, tanganku yang memegang senter bergetar hebat, dan aku buru-buru mengunci pintu 2 kali, bersandar di dinding sambil mencoba menenangkan diri. Tapi gambar Mbak Sari dengan senyum mengerikannya terus terngiang di kepalaku, bercampur dengan bisikan sosok-sosok hitam dan suara derit roda kayu yang kini terdengar samar dari kejauhan, seperti mengikuti jejakku. Aku, Rudi Prasetyo, duduk di ranjang, menyalakan lampu minyak dengan tangan yang masih gemetar, dan membuka kamera untuk memeriksa foto yang kutangkap. Gambar kereta tua itu terlihat jelas, roda kayunya terukir dalam lumpur, dan di depannya, Mbak Sari berdiri dengan senyum yang sama, tapi di belakangnya, ada sosok tinggi dengan jubah hitam, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah lensa, membuatku merasa seperti dia tahu aku mengambil fotonya. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau, kabut masih menyelimuti desa, dan aku melirik ke arah sawah dari jendela, tapi tak ada tanda-tanda kereta atau Mbak Sari, hanya keheningan yang mencekam, hanya kabut yang bergerak perlahan, dan hanya perasaan bahwa aku baru saja melarikan diri dari sesuatu yang hampir mengambil nyawaku. Aku, Rudi Prasetyo, tahu bahwa aku tak bisa lagi mengabaikan ini. Ada hubungan antara Mbak Sari, kereta tua, sosok-sosok hitam, dan Lampor, dan setiap langkah yang kulakukan tampaknya membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa kulihat ujungnya, kegelapan yang mungkin sudah memilihku sebagai mangsanya. Apa yang akan terjadi jika aku tak berhasil lari malam itu? Mengapa Mbak Sari menatapku dengan senyum seperti itu? Dan yang paling mencekam, apa yang akan menantiku di sawah jika aku kembali? Atau apakah kabut ini akan membawakan sesuatu yang lebih jahat ke depan pintuku malam ini? Hari ke-11 di Desa Sumberwangi terasa seperti puncak dari semua ketegangan yang telah membelitku selama ini. Sebuah hari di mana garis antara nyata dan gaib menjadi begitu tipis sehingga aku, Rudi Prasetyo,
Mulai mempertanyakan apakah aku masih waras atau sudah terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh kabut tebal yang tak kunjung hilang, oleh suara-suara aneh yang terus menghantuiku, dan oleh semua keanehan yang kualami sejak tiba di desa terpencil ini. Aku bangun dengan tubuh yang terasa seperti terbuat dari timah, keringat dingin membasahi dahi dan punggungku meskipun udara pagi begitu dingin, dan pikiranku dipenuhi oleh gambar Mbak Sari dengan senyum mengerikannya di tengah sawah, kereta tua yang dikelilingi sosok-sosok hitam, dan perasaan bahwa aku baru saja melarikan diri dari sesuatu yang hampir mengambil nyawaku malam sebelumnya. Aku duduk di ranjang, menatap cermin kecil di sudut kamar dengan rasa takut bahwa bayangan itu akan muncul lagi, tapi cermin itu kosong, hanya pantulanku yang terlihat, dengan wajah pucat dan mata yang dipenuhi ketakutan, membuatku bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau cuma hayalan yang diciptakan oleh pikiranku yang mulai retak. Aku, Rudi Prasetyo, mencoba menenangkan diri dengan membuat secangkir teh panas. Aroma daun teh yang samar bercampur dengan bau kayu lapuk dari dinding rumah. Tapi tanganku gemetar saat menuangkan air, dan pikiranku terus kembali ke foto-foto yang kuambil di sawah beberapa hari lalu. Gundukan tanah tua, batu kecil dengan tulisan Jawa kuno, dan bayangan aneh yang tertangkap di sudut gambar. Aku mengambil kamera tua itu dari meja, tanganku bergetar saat membukanya, dan saat aku memeriksa foto batu itu lagi, aku membeku. Tulisan Jawa kuno yang samar itu kini telah berubah. Garis-garis melengkung yang tadinya tak bisa kubaca kini membentuk sesuatu yang jelas. Sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Namaku sendiri, Rudi Prasetyo, terukir dengan rapi di permukaan batu. Seolah-olah batu itu telah menunggu kedatanganku. Seolah-olah semua ini sudah direncanakan sejak lama. Membuatku merasa seperti sedang terperangkap dalam permainan yang tak bisa ku menangkan. Aku, Rudi Prasetyo, menjatuhkan kamera ke lantai. Suara plastik yang retak terdengar keras di tengah keheningan rumah, dan aku mundur hingga punggungku menempel di dinding. Napasku tersengal, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Apakah ini nyata, atau apakah pikiranku sudah benar-benar kehilangan pegangan? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi, bahwa mungkin aku terlalu lelah, terlalu takut. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, radio transistor tua di meja kecil tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis yang keras mengisi ruangan, dan di tengah-tengah deru itu, aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Suara Mbak Sari, lembut tapi penuh dengan nada yang tak manusiawi, memanggil namaku berulang-ulang. Rudi, Rudi, datang ke sini. Suaranya bergema di kepalaku, bercampur dengan bisikan Jawa kuno yang kini terdengar lebih jelas, lebih mendesak, seperti sedang memanggilku untuk kembali ke sawah, kembali ke kereta tua, kembali ke sesuatu yang tak bisa kulawan. Aku, Rudi Prasetyo, berlari ke radio, mematikannya dengan tangan yang gemetar, tapi suara itu tak berhenti. Suara Mbak Sari terus memanggil, dan untuk sesaat, aku bisa bersumpah aku melihat bayangannya di cermin, berdiri di belakangku dengan senyum mengerikan yang sama seperti malam itu, matanya hitam pekat, tangannya terulur seolah-olah ingin menarikku ke dalam cermin, ke dalam dunia yang tak ku kenal. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang mencekam, hanya kabut yang masih menyelimuti desa, dan hanya perasaan bahwa aku sudah terlalu jauh melangkah ke dalam sesuatu yang tak seharusnya aku sentuh. Aku duduk di lantai, menutup wajah dengan tangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Apakah aku sudah gila? Apakah lampor itu nyata? Atau cuma ciptaan pikiranku yang ketakutan? Dan yang paling mencekam, apakah Mbak Sari benar-benar bagian dari semua ini? Atau apakah dia juga korban seperti aku? Di tengah kepanikan itu, aku mendengar suara pintu berderit pelan, dan saat aku menoleh, pintu rumahku terbuka lebar, meskipun aku yakin aku menguncinya 2 kali sebelumnya, dan di luar, kabut bergerak perlahan, membentuk sosok-sosok samar yang tampak seperti orang-orang yang berdiri diam, menatapku dari kejauhan. Aku, Rudi Prasetyo, merasa jantungku berhenti sejenak, dan di tengah kabut itu, aku melihat kereta tua dengan roda kayu yang bergerak pelan menuju rumahku, ditarik oleh sosok tinggi dengan jubah hitam, matanya merah menyala, dan di depan kereta, Mbak Sari berdiri, rambut panjangnya berkibar, senyumnya lebih mengerikan dari sebelumnya, tapi kali ini, dia tak sendirian. Di sampingnya, aku melihat diriku sendiri, berdiri dengan mata kosong, wajahku pucat, dan tubuhku seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Aku, Rudi Prasetyo, tersentak, menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua ini bukan tentang lampor, bukan tentang Mbak Sari, bukan tentang desa ini tentang aku, tentang dosa yang kubawa dari masa laluku, tentang kecelakaan yang kusebabkan bertahun-tahun lalu,
di mana aku tanpa sengaja menabrak seorang wanita di malam berkabut dan meninggalkannya begitu saja. Sebuah rahasia yang kubawa ke desa Sumberwangi, sebuah rahasia yang ternyata tak pernah benar-benar hilang. Baksari, kereta tua, Lampor, semuanya adalah manifestasi dari rasa bersalahku, dari jiwa yang tak pernah menemukan kedamaian, dan aku, Rudi Prasetyo, akhirnya menyadari bahwa aku tak pernah benar-benar melarikan diri dari masa lalu. Aku hanya membawanya ke sini, ke desa ini, dan kini, dia kembali untuk menagih apa yang menjadi haknya. Aku berlari ke dalam rumah, mencoba mengunci pintu, tapi kabut itu masuk, membawa suara tawam Baksari, suara derit roda, dan bisikan yang kini terdengar seperti suara wanita yang kutabrak dulu, memanggilku dengan nada penuh dendam. Aku, Rudi Prasetyo, tersudut di dalam rumah, menutup telinga, menutup mata, tapi suara itu tak berhenti, dan saat aku membuka mata, aku sudah tak lagi di rumah. Aku berdiri di tengah sawah, di depan kereta tua, dengan Baksari dan sosok diriku sendiri yang menatapku dengan mata kosong, dan aku tahu, ini adalah akhir. Jiwa yang kutinggalkan dulu akhirnya mengambil apa yang menjadi haknya, dan aku, Rudi Prasetyo, lenyap ke dalam kabut, meninggalkan desa ini dengan penyesalan yang tak akan pernah terucapkan. Sebuah pelajaran bahwa masa lalu tak pernah benar-benar pergi, bahwa dosa akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, dan bahwa terkadang, kita adalah monster yang kita takuti sendiri. Sebagai penutup dari kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan kita, untuk tak membiarkan rasa bersalah menjadi bayang-bayang yang menghantui, dan untuk selalu menghadapi masa lalu dengan keberanian, bukan dengan pelarian. Salam sapa dari saya. Semoga kita semua menemukan kedamaian di setiap langkah hidup kita.